Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a fabalaghahu kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali daras kita, yakni kajian mustalah hadis di bagian-bagian akhir dari kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahlil Athar. Mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khatimah di dalam belajar, ya. Husnul khatimah di dalam kebaikan. Karena dalam jalan kebaikan itu perkara yang paling berat itu adalah untuk istiqomah minal bidayah ilan nihayah, dari awal sampai dengan akhir, dan kita mendapatkan predikat sebagai husnul khatimah, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah di dalam mengemban Islam, yang senantiasa istiqomah dalam mengkaji Islam, mengamalkan Islam, dan juga mendakwahkan Islam. Karena kewajiban kita kepada Islam itu bukan hanya mengkajinya saja, namun juga mengamalkannya, dan yang seterusnya adalah mendakwahkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk pada bahasan selanjutnya dari kitab Nukhbatul Fikr, yaitu masih dalam hal bahasan-bahasan penting dari istilah-istilah dalam rawi hadis, ya. Atau kita sebut, ya, topik pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan istilah-istilah penting pada rawi. Bagian yang kedua, ya, karena bagian yang pertama sudah kita bahas kemarin beberapa topiknya, alhamdulillah, dan sekarang kita akan masuk pada topik berikutnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik penting, yaitu kita membahas berkaitan dengan riwayatul aqran wal mudabbas, ya, itu, ya. Riwayatul aqran wal mudabbas, dua orang yang sebaya, yang dimana satu meriwayatkan kepada yang lain disebut dengan aqran. Kalau saling meriwayatkan disebut dengan mudabbas. Kalau searah aqran, kalau dua arah mudabbas, gitu, ya. Dua orang yang sebaya secara usia.
Kita juga sudah membahas tentang riwayatul akabir anil asghir dan riwayatul aba anil abna. Riwayat senior dari junior. Kalau riwayat junior dari senior wajar ya. Ini junior dapat dari kalau junior dapat dari senior wajar kan? Ini adalah senior akabir dari asghir dari junior. Nah, sudah kita contohkan ya beberapa contohnya. Kemudian riwayatul abna anil aba itu biasa ya. Abna anak dapat hadis dari bapaknya. Nah, itu biasa. Tapi yang unik adalah riwayatul aba anil abna. Bapak dapat riwayat hadis ya dari anaknya. Begitu. Kalau anak nanya pada bapaknya kan biasa. Sebagaimana satu lirik lagu, ada anak bertanya pada bapaknya, itu biasa ya. Tapi ini adalah bapak nanya pada anaknya. Dan itu hal yang biasa juga kan sebetulnya. Artinya anaknya lebih tahu daripada ayahnya. Ya. Itu ya, riwayatul aqran wal mudabbas. Kemudian berikutnya kemarin sudah bahas yakni as-sabiq wal lahiq. Ya, dua orang yang berteman itu kemudian berguru pada satu guru. Nah, yang wafat duluan itu as-sabiq, yang wafat belakangan itu al-lahiq. Ya. Dan ikhwan fillah, semua pembahasan itu semua itu menjadi sangat penting kalau kita sudah terjun di dalam dunia dirasatul asanid. Ya. Sangat penting kalau kita sudah terjun dalam dunia dirasatul asanid. Kajian sanad-sanad secara langsung. Kita akan berhadapan dengan fakta-fakta yang membuat kita harus paham tentang pokok-pokok istilah dalam ilmu hadis ya, ini mustalah hadis ya. Misalnya ada dua orang ternyata saling meriwayatkan, nah, itu bukan perkara yang atau dianggap sesuatu yang salah. Memang faktanya ada. Ini yang kemudian disebut dengan tadi itu mudabbas itu. Kita jumpai anak kok meriwayatkan kepada bapaknya, artinya bapak dapat dari anak. Jangan-jangan dikebalik, nah, bukan. Memang ada kondisi di mana ayah dapat dari anak, junior kepada senior, artinya senior dapat dari junior. Itu hal yang biasa. Itu kita akan betul-betul merasakan manfaat ini ketika kita sudah terjun langsung. Ibaratnya perkakas-perkakas ini akan sangat diperlukan, akan sangat terasa manfaatnya kalau kita langsung terjun ke tengah hutan belantara. Oh, betapa pentingnya apa namanya itu parang itu ya, gitu. Untuk bekal kita dalam perjalanan. Kalau enggak, mungkin untuk apa ya ini? Betapa pentingnya kita bawa pisau kecil ini. Ya. Kalau tanpa kita terjun langsung ke tengah hutan, mungkin kita mengatakan untuk apa bawa pisau gitu. Begitu terjun ke hutan, Masya Allah, kita akan membutuhkan dengan barang yang kecil ini, yakni pisau, dan kita sangat terbantu dengan adanya pisau kecil yang kita bawa ketika kita sudah terjun dalam belantara hutan. Dan terakhir kemarin sudah kita bahas tentang al-muhmal ya, al-muhmal. Muhmal juga sangat penting. Muhmal itu kondisi di mana kita meriwayatkan dari dua orang yang itu tidak dapat dibedakan satu sama lainnya. Namanya sama gitu ya. Padahal orangnya berbeda. Gitu ya, orangnya adalah berbeda. Itu yang muhmal itu kan begitu. Jadi wa in rawa rawi an isnaini al muttafiqaisni. Kemudian pada sisi yang lain adalah walam yatamayyiz. Ya. Jadi seorang rawi itu meriwayatkan dari dua orang yang namanya itu sama,
Walam yatamayyiz, yang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Itu. Padahal keduanya berbeda kan? Ya. Fabi ikhtisasihi bi ahadihi ma yatabayyanu al-muhmal. Nah, itu padahal orangnya berbeda gitu. Ketika kita memilih satu dari yang keduanya itu sebenarnya sedang bicara tentang bahasan al-muhmal. Bayangkan kalau dua orang tadi itu beda, yang satu siqah, yang satu dhaif, gimana itu? Kalau kita salah, namanya siapa? Nama rawinya. Eh, Muhammad Supriyadi misalnya begitu ya. Sama namanya. Tapi beda, yang satu orang Sumedang, satu orang Cianjur. Yang satu orang Sumedang, satu orang Cianjur. Ini yang mana ya gitu, bingung. Ya. Disangkanya orang Cianjur, padahal orang Sumedang. Disangkanya orang Sumedang, padahal orang Cianjur. Dan ternyata keduanya berbeda orangnya dan beda ketikohan. Yang satu tikoh, yang satu daib. Kalau kita salah menentukan, nanti kita akan mengatakan tikoh padahal daib. Kita akan mengatakan daib padahal tikoh, kan parah kalau gitu. Syukur-syukur kalau dua-duanya adalah tikoh. Mau Ustadz Supriyadi yang dari Sumedang atau yang dari Cianjur nggak ada masalah, dua-duanya tikoh. Begitu. Lebih kurang demikian lah ya. Alhamdulillah, sekarang kita akan masuk di bahasan berikutnya. Ikhwanifillah, pokoknya kalau kita belajar hadis itu harus kita berazam untuk apa? Untuk terjun langsung dalam praktik. Ya. Bentar ya. Nah, sudah ya. Harus terjun langsung dalam praktik. Jadi saya udah cerita atau belum, saya lupa lagi ya. Entah di majelis mana saya cerita ini. Yang jelas di sini gitu, di tempat rihlah ilmiah kami ini, saya banyak menerima konsultasi, termasuk punya asuhan gitu, asuhan offline ya, asuhan offline, punya menerima konsultasi dan asuhan offline dari mahasiswa-mahasiswa, termasuk yang sudah lulus jurusan hadis, mahasiswa hadis dan yang sudah lulus. Apa? Konsultasi belajar terkait dengan hadis tatbiqi. Jadi kalau ilmu hadis nazari udah kenyang lah gitu. Mereka udah kenyang. Ilmu hadis yang sebuah teori ya. Di bangku kuliah itu udah belajar juga. Di majelis talaki belajar juga. Yang sifatnya nazari, teori. Tapi ketika berbicara tentang tatbiqi, praktiknya, penerapannya, nah ini persoalannya. Tidak semua memahami ini, ya, tidak semua memahami ini. Itu tidak semua berani untuk terjun, gitu, ya, untuk melakukan penelitian hadis sampai mampu untuk melakukan takhrij hadis. Jadi di sini harus diazamkan sampai harus sampai harus masuk ke dalam dunia tatbiq, ya, penerapan. Jangan hanya belajar nyetir dari sisi teori, tapi harus mau untuk pegang setir mobil, harus mau untuk injak gas, mau untuk injak rem, mau untuk berani mengoper gigi gitu ya. Apalagi yang manual, yang nggak metik, harus siap gitu ya. Tapi kalau hanya teori gimana dia akan bisa nyetir? Nggak bisa. Ya. Takhrij hadis itu teori dan praktik, bukan hanya teori. Nah begitu. Jadi benar-benar jadi motivasi juga untuk kita untuk mau untuk masuk dalam dunia praktik sampai mahir dalam melakukan penelitian sebuah hadis. Baiklah, kita akan masuk di sini. Main mukhmal sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani fi kitabih Nufatul Fikr
fi mustalahi ahli al-athar rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dharaini amin ya rabbal alamin. Wa in jahada syaihu marwiyahu jazman rudda aw ihtimalan qubila fil asah wa fihi man haddasa wa nasiya. Ini topik kita tentang man haddasa wa nasiya. Ya. Artinya adalah ini ya, kita kasih tanda dulu. Kita kasih tanda dulu. Kurang bagus tanda. Nah, inilah pokoknya man haddasa wa nasiya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis dan lupa. Nah, ya. Dia meriwayatkan hadis lalu kemudian apa? Lupa. Dikatakan di sana wa in jahada syaikhu marwiyahu jazman. Apabila seorang syekh, ya, seorang syekh guru mengingkari hadis yang diriwayatkan darinya begitu, dengan pernyataan yang pasti, jazman, dengan pernyataan yang pasti, maka hadis tersebut ditolak. Jadi kalau diingkari oleh syekhnya, oleh gurunya, maka apa yang muridnya riwayatkan ditolak. Kemudian kalau apabila ada kemungkinan yang masih menunjukkan keraguan, ya ragu-ragu apakah ia meriwayatkan hadis tersebut ataukah tidak, atau dalam bahasa ihtimal, ya si gurunya itu, si syekhnya tidak menolak secara tidak jahada, tidak mengingkari secara judgement, tapi dia ihtimalan, ya dia memberikan potensi, dia ragu-ragu apakah ia meriwayatkan itu atau tidak. Maka kubila fil asah katanya. Maka diriwayatkan hadis yang dibawakan oleh muridnya fil asah menurut pendapat yang benar. Ya, fil asah menurut pendapat yang benar, yang sahih. Wafihi dalam hal ini ya terdapat dalam satu topik khusus, yakni man haddasa wa nasiya. Yakni siapa yang kemudian meriwayatkan, ya haddasa, meriwayatkan hadis lalu kemudian dia lupa. Tergambar nggak kira-kira? Saya berikan contoh saja, ya biar gambar. Anggap di sini gurunya adalah Yuwana, ya anggap ya gurunya adalah Yuwana. Kemudian anggap juga di sini muridnya adalah siapa muridnya di sini? Siapa yang mau jadi murid saya? Anggap muridnya di sini. Ya sudahlah, Ustadz Supriyadi aja ya. Contoh ya. Ini ada Ustadz Supriyadi, ada Yuwana. Ceritanya Yuwana ini meriwayatkan hadis kepada Ustadz Supriyadi. Berarti dalam hal ini posisi syekhnya adalah di Yuwana ya. Kemudian Ustadz Supriyadi meriwayatkan ulang, kan haddasa, meriwayatkan kembali kepada yang lain. Ya. Sebut saja kepada jemaah ngaji subuh. Kumpul kata Ustadz Supriyadi. Saya meriwayatkan hadis. Ya. Ayuhal ihwah, ya para jamaah ngaji subuh kumpul. Nah, saya mau meriwayatkan sebuah hadis yang saya dapatkan dari Yuwana. Nah, kata Ustadz Supriyadi. Ya. Kemudian Yuwana datang kemudian menolak. Nah itu maksud saya tuh orang yang haddasa lalu kemudian wanasiyah, saya lupa. Sekali lagi, man haddasa wanasiyah. Yuwana itu orang yang meriwayatkan hadis lalu lupa. Yuwana mengatakan, iya gitu ya. Saya pernah meriwayatkan hadis kepada Ustadz Supriyadi. Kemudian saya menolak dengan tegas, jahada ya, jahada syaikhu. Ya, si syekhnya ini, Yuwana ini menolak jahada. Marwiyahu, apa yang diriwayatkannya, judgment secara tegas. Enggak, demi Allah enggak. Ah gitu, Yuwana enggak, demi Allah. Saya enggak mengatakan itu. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis kepada Anda.
Nah, gitu ya. Itu. Maka ketika gurunya itu menolak secara jazman, maka riwayatnya Ustaz Supriyadi rudda, ditolak. Berarti apa? Ustaz Supriyadi mengada-ngada. Ya bagaimana nggak mengada-ngada kan? Gurunya aja menolak. Saya nggak pernah mengatakan begitu, gitu ya. Dengan apa? Dengan jazman, dengan tegas. Nah beda kalau saya eh, ragu-ragu, gitu Pak. Saya mengatakan begini, Yohana mengatakan ini. Oh begitu ya, saya pernah mengatakan itu ya atau saya pernah meriwayatkan itu ya kepada Ustaz Sufyan. Saya lupa. Mungkin dulu aku saya masih muda, karena udah pikun ya. Nah ketika seorang Yohana itu mengatakan demikian, yakni ragu-ragu ya. Apa iya ya saya pernah meriwayatkan ini kepada Ustaz Supriyadi? Nggak ingat saya. Nah, gitu. Tapi itu ihtimalan. Ya, nggak menolak tegas. Maka untuk yang demikian ini kubila fil asah, diterima tuh riwayat Ustaz Supriyadi. Ya berarti yang apa namanya yang emang pikun Yohana saja gitu. Lupa dia. Yang pikun Yohana saja. Kalau tadi Yohananya menolak dengan tegas, maka riwayat Ustaz Supriyadi ditolak pula. Gitu ya, paham ya sampai sini ya. Nah, itu contohnya begitulah ya, contohnya begitu. Ada yang begitu kasusnya banyak dalam hadis ya. Ya disebut banyak artinya lebih dari dua lah. Lebih dari dua ya. Tiga kan ada banyak ya jawab. Ya, lebih dari dua kasusnya. Nah, bukan dianggap apa namanya kebanyakan nggak. Saya nggak bilang kebanyakan, tapi banyak. Ya, tiga gitu ya, tiga dan seterusnya. Jadi kasusnya ada. Jadi contoh gini ya, dikatakan dalam syarahnya itu ka'ayyakula kadzaba alayya. Dia telah berdusta kepadaku. Wow gitu. Kata Yuara itu mengatakan dia telah berdusta atas nama aku nggak pernah mengatakan begitu. Atau mengatakan ya rawaitu had, aku nggak mengatakan itu. Ya, au nahwa dzalik atau ungkapan-ungkapan yang lainnya. Gitu ya. Maka apa? Rudda dzalikal khabar likadhibi wahidin minhuma. Maka ditolak itu khabarnya itu. Ya. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena adanya yang dusta. Pasti ada yang dusta. Ya, wahidin salah satu dari keduanya. Pasti ada yang dusta. Ya kan? Yang dusta itu kalau nggak Yuwana ya Ustaz Supriyadi. Maka riwayatnya yang disebutkan tadi itu ditolak. Misal Ustaz Supriyadi mengatakan kumpul. Saya mau menyampaikan pesan dari Yuwana. Apa pesannya? Barang siapa yang ikut kajian ngaji subuh pada edisi 13 Oktober 2021 akan mendapatkan giveaway langsung dari kantongnya Ustaz Yuwana. Oh, begitu ya. Kemudian saya datang. Saya mengatakan kadzaba alayya. Dia telah berdusta atas namaku. Itu menolak namanya. Menolak namanya. Gitu. Atau marwa itu hada. Aku nggak merasa mengatakan gitu. Maka berarti khobar tadi itu ditolak. Nggak ada itu giveaway yang di tanggal 13 Oktober 2021. Nah, begitulah kurang lebih ya. Beda kalau sayanya menolaknya secara ihtimalan. Jadi aukana jahduhu ihtimalan. Contoh mengatakan ma azkuru hada. Aku nggak ingat pernah mengatakan itu. Gitu ya. Au la a'rifu hada. Ya, atau la a'rifu. Aku nggak tahu gitu ya, aku nggak ingat, aku nggak tahu. Maka apa? Kubila dzalikal hadisu fil asah katanya. Maka diterima hadis tersebut menurut pendapat yang benar. Ya, kenapa? Li'anna dzalika yuhmalu ala nisyanis syekh, karena dimungkinkan di situ loh potensi di mana si guru itu lupa. Kumpul, ada giveaway tanggal 13 Oktober. Kemudian saya mengatakan ma azkuru hada.
Aku nggak ingat tuh mengatakan begitu. Nah, berarti yang lupa Yohana. Diterima itu, ya diterima itu ininya apa namanya, khobar giveaway, tagih, nah begitu ya. Allah Akbar, gampang ya. Nah, itulah sederhananya. Itu sederhananya demikian. Jadi diterima menurut pendapat yang benar ya, wakila. Tapi ada juga yang mengatakan wakila layuk balu, ada ya. Namanya juga ada ungkapan fil asah, berarti ada pendapat lain ya. Jadi mengatakan layuk balu tidak dapat diterima. Tapi yang dapat dijadikan rujukan adalah yang mengatakan diterima ya riwayatnya. Baik, dan wafihi yakni wafiha dan nau ya sannafa daraqutni kitaba man haddasa wa nasiya. Ya, jadi di dalam nau ini begitu Imam Daraqutni menulis satu bab yang berjudul man haddasa wa nasiya. Ya, yakni orang yang meriwayatkan hadis lalu kemudian dia lupa. Nah, lebih kurang demikian. Jelas ya? Tim, kalau begitu kita akan masuk ke topik berikutnya. Bentar. Kita lihat dulu. Ya. Apa ada yang bisa kita berikan faedah tambahan dari kitab yang lain? Saya kira cukup lah ya. Ini udah begitu banyak kesulitan memahami ini. Sekarang kita akan masuk kepada bahasan yang berikutnya, yakni al-musalsal. Ya, al-musalsal. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala melanjutkan wa ini tafaqarwatu fi siyagil adai al ghairiha minal halati fahuwal musalsal. Ya, apabila arwat yakni para rawi itu ittafaqa bersepakat dalam bentuk penyampaian fisyagil ada dalam sigat ya dalam bentuk ada penyampaian dalam ungkapan dalam penyampaian au ghairiha atau yang selainnya minal halat dalam kondisi-kondisi ya kondisi-kondisi tertentu dalam periwayatan maka disebut dengan musalsal ya disebut dengan hadis musalsal. Jadi ada semacam kesamaan dalam sigat atau kesamaan dalam kondisi atau kesamaan dalam sifat tertentu. Pokoknya kalau ada kesamaan dalam model periwayatan itu disebut dengan musalsal. Begini penjelasannya. Jadi yang dikatakan dengan wa ini tafaqarwatu yakni fi isnadin minal asanid ya. Di dalam isnad dari berbagai macam sanad-sanad. Fi siyagil ada di dalam sigat penyampaian hadis. Contohnya sami'atu fulanun aku telah mendengar kepada seseorang itu sami'atu semua sama sami itu begitu ya. Atau kemudian apa namanya si muridnya nanti menyampaikan lagi sami'atu fulanan. Sami'atu fulanan. Ya, terus begitu. Ya. Jadi sama ininya itu, sama ungkapannya itu, sigotnya itu sama. Aku mendengar. Atau haddasana fulanun, telah menceritakan kepada kami seseorang. Haddasana fulanun, telah menceritakan kepada kami seseorang. Terus begitu. Nah, itu namanya adalah sama dalam sigot. Ya, wa ghairi dzalika minas siyagi atau dan yang lainnya gitu wa ghairi dzalika minas siyagi dan yang lainnya dari ungkapan-ungkapan itu. Ya, misalnya ungkapannya sama apa yang lain. Misalnya akhbaroni fulanun semua begitu sama. Au ghairiha minal halat atau dari aspek lainnya gitu, dari kondisi yang lainnya. Ya, au ghairiha atau dari yang lainnya minal halat dari kondisi-kondisi. Contoh al-qauliyah.
secara qauliyah, secara ungkapan. Contoh sami'atu fulanan, aku mendengar. Atau asyhadu billahi. Ya. Jadi ada ungkapan asyhadu billahi. Sama semua gitu ungkapannya. Atau misalnya ada ungkapan yang sama ya dari qauliyahnya itu. Misalnya laqad haddatsani fulanun. Begitu. Laqad haddatsani fulanun sampai akhir. Ya. Atau sampai dengan akhir. Jadi ada ungkapan yang sama begitu. Awil fi'liyah atau secara perbuatan sama. Misalnya contohnya begini, ya. Dakhalna ala fulanin, ya. Kami memasuki kepada seseorang. Ya. Kemudian fatma'an tamron. Apa namanya? Kemudian misalnya kami menikmati tamar ya, yakni apa namanya itu kurma. Sampai akhir begitu semuanya ya. Atau misalnya kesamaannya pada kata-kata dan juga perbuatan secara bersamaan. Contohnya haddatsani fulanun wa huwa ahidun bilihyatihi, telah menceritakan kepadaku seseorang dan dia itu menggenggam jenggotnya. Begitu ya. Jadi apa namanya? Qala, dan dia berkata amin tu bil qadar ila akhirih. Kemudian dia berkata aku beriman kepada qadar sampai dengan akhir. Begitu semua. Jadi ungkapannya sama dan perilakunya sama, pegang jenggot. Ya, dan perilakunya sama pegang jenggot. Maka fahuwal musalsalu, maka ini disebut dengan musalsal. Dan musalsal ini wahwa min sifatil isnad, bagian dari sifat-sifat dalam sanad. Gitu ya. Kalau kita berbicara hadis musalsal, nah, artinya ada kesamaan dalam pola, bahkan dalam sifat. Kalau kita mau tambahkan misalnya sebagai definisi yang tertibnya, yang rapihnya, apa itu musalsal? Jawabannya adalah al musalsalu istilahan huwa tatabu'ur rijali isnadihi ala sifatihi, ya, ala sifatin aw halatin liruwati taratan ukhra. Jadi yang disebut dengan musalsal adalah huwa tatabu'ur rijali isnadihi ala sifatin. Jadi rijal sanad gitu, rawi pada sebuah sanad itu tatabu secara berkesinambungan terus menerus itu mengikuti sifat yang sama begitu. Kemudian kondisinya juga sama, berkesinambungan, begitu sifatnya, begitu kondisinya. Ya. Contoh sifat itu seperti apa itu? Sifat seperti apa? Sifat itu contoh sifat periwayatan. Ya. Contoh tadi dalam ungkapan periwayatan. Atau dalam halatnya itu, dalam kondisinya itu, ya, dalam kondisinya. Ya, apa yang dia katakan termasuk apa yang dia perbuat, itu akan ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Nah, untuk memberikan penjelasan, contoh begini. Ada musalsal bi ahwalir ruwatil qauliyah. Nah, contohnya yang nyatanya adalah hadis tentang hadis mahabbah. Tempo hari saya pernah mengijazahkan musalsal bil mahabbah kan, ya udah lama sekali. Musalsal bil mahabbah. Itu Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, yakni hadis dari Muaz bin Jabal, di mana Nabi SAW berkata kepadanya, ya Muaz, inni uhibbuka, faqul fi duburi salatin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, faqad tasalsala biqauli kullin min ruwatihi wa anna uhibbuka. Faqul, seterusnya ya, faqul fi duburi salatin, dan seterusnya. Jadi pada hadis musalsal yang memiliki pola sifat yang sama dalam ungkapan, contohnya hadis
bil mahabbah, musalsal bil mahabbah. Jadi Rasul mengatakan kepada Muaz itu, ya Muaz, ini uhibbuk, aku mencintaimu. Nah, kemudian katakanlah adanya, fakul, katakanlah fi duburi kulli salatin, pada setiap akhir salat dengan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Kemudian Muaz kepada para tabi'in mengatakan hal yang sama, ini uhibbuk. Tabi'in juga mengatakan hal yang sama, ini uhibbuk, ya. Fakul fi duburi kulli salatin, dan seterusnya. Dan begitulah seterusnya, ya. Sampai kepada Imam Abi Daud, dari Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, begitu. Muaz bin Jabal kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Terus sampai kepada mudawin kitab, sampai dengan Imam Abu Daud, ungkapannya sama. Ya, yakni apa? Ini uhibbuka fakul fi duburi kulli salatin, dan seterusnya. Sama begitu. Ada ungkapan ini uhibbuk, ini uhibbuk, ini uhibbuk. Nah, itu menunjukkan bahwa itu musalsal. Dan kalau kita juga meriwayatkan dari mulai eranya Imam Abu Daud terus sampai hari ini, terus dilestarikan itu periwayatan hadis musalsal. Maka agar sah musalsalatnya, kalau kita meriwayatkan juga kita katakan inni uhibbuk, gitu ya. Aku mencintai. Ini uhibbuk, aku mencintai. Itu musalsal bi ahwali ruwatil qauliyah. Ya. Ada juga musalsal bi ahwali ruwatil fi'liyah. Musalsal dengan kondisi kesamaannya itu terdapat pada kondisi rawi dari sisi fi'liyah, perbuatan. Yani hadis misalnya yang berbunyi khalaqallahul arada yaumas sabt. Allah Ta'ala menciptakan bumi pada hari Sabtu. Itu faqad tasalsala bitashbiki kullin min ruwatihi biyadi man rawahu. Yani selalu ada tashbik. Apa tashbik itu? Yani di mana Rasulullah SAW yani syabbaka, ya, ini apa namanya, bukan menggenggam, ya inilah menganyam jari jemarinya dengan apa namanya, Abu Hurairah. Syabbaka biyadi Abul Qasim, katanya. Abul Qasim itu Rasulullah. Jadi Rasulullah, yani Abul Qasim itu menganyam jari jemari dengan Abu Hurairah sambil pegangan begini. Dan begitulah seterusnya, Abu Hurairah juga kepada tabi'in terus sampai hari ini. Nah, itu namanya musalsal bil fi'aliyah, ya, bi ahwali ruwatil fi'aliyah. Ada juga tadi yang fi'aliyah juga, qauliyah juga, ya, dengan misalnya dua hal sekaligus, perbuatannya sama, kemudian apa lagi, perbuatan dan ungkapannya sama, ya. Ya, ini dengan misalnya hadis Rasulullah SAW itu dengan mengatakan la yajidul amdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrihi wa qabada Rasulullah SAW ala lihyati. Jadi Rasul itu menyampaikan ungkapan yang selalu sama, yakni apa namanya, aman tuh bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Nah, di situ ada tasalsala bi qabdi kulli rawin min riwayatihi ila lihiyatihi, dan juga ungkapan aman tuh bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Nah, jadi secara perbuatannya Rasul pegang atau genggam jenggot, dan secara perkataannya selalu memulai dengan aman tuh bil qadari khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrihi. Jadi ada kata-kata yang sama, ada perbuatan yang sama. Kadang juga dari sisi sifat, ya wafillah, sifatnya sama. Misal sifat dalam periwayatan itu yang tadi yang kita sudah sebutkan, ya, ada kesamaan dalam sifat. Ya, misalnya
Faqara'aha fulanun hakadha. Jadi sama begitu sih. Ya. Jadi seseorang itu membacakannya hakadha demikian. Ada sifat yang apa yang sama. Atau misalnya bisa jadi apa namanya itu pada sifat riwayatnya yaitu yakni musalsalu bisyagil ada tadi. Ya dalam sigot pengungkapan. Ya misalnya dengan mengatakan sami'atu atau akhbarona terus begitu semuanya itu sama itu musalsal dalam sigot ya dalam sigot penyampaian. Bisa jadi musalsal ada kesamaan sifat fi'liyah para rawi. Misalnya musalsal bil muhaddisin ya atau musalsal bil fuqaha wal hufaz. Semuanya dari awal sampai akhir semuanya para fuqaha dan para hufaz misalnya gitu. Atau semuanya adalah orang Damaskus misalnya, orang Syam. Nah, gitu ya. Semua yang meriwayatkan itu musalsal berarti, musalsal Syami. Atau misalnya musalsal kesamaannya dalam apa lagi? Dalam ya musalsal dalam eh, aspek waktu bisa jadi ya dari aspek waktu misalnya secara zaman itu hanya diriwayatkan itu pada misalnya waktu tertentu contohnya adalah musalsal yaumul id musalsal asyura musalsal arafah jadi ada hadis-hadis yang hanya diriwayatkan pada momen tertentu dan nggak sah diriwayatkan pada momen yang lain untuk memelihara musalsalatnya tentu saja. Makanya sampai hari ini para ulama senantiasa menghidupkan musalsal yaumul id. Musalsal apalagi? Yaum Asyura. Musalsal yaum Arafah ya. Kami biasanya selalu tiap tahun meriwayatkan hadis-hadis musalsal untuk momen-momen istimewa tadi. Ya. Selalu ya meriwayatkan hal itu. Atau misalnya musalsal karena kesamaan dari si tempat. Musalsal bi makanir riwayah. Contohnya musalsal bi ijabati doa fil multazam. Dijabahnya doa di multazam. Jadi hanya di multazam, nggak bisa meriwayatkan hadis tersebut selain di multazam. Begitu ya itu tentang musalsal. Jadi ada kesamaan. Kesamaannya pada ungkapannya kah, pada perbuatannya kah, pada sigotnya kah gitu, pada aspek zamannya, waktunya, ada pada aspek makannya, tempatnya, macam-macam. Pokoknya ada kesamaan. Itu namanya musalsal. Ya. Jadi polanya sama begitu dari mulai dulu sampai dengan sekarang. Ya, ada sifat yang sama. Nah berikutnya kita akan berkenalan dengan wasiyagul ada. Tadi kita berkali-kali menyebutkan siyagul ada ya. Nah, apa itu siyagul ada? Yaitu berkaitan dengan sigot-sigot di dalam al-ada. Sigot-sigot di dalam penyampaian sebuah hadis. Ya, ini tentang siyagul ada. Ini agak panjang. Nah, ini agak panjang. Baik, kita coba bacakan ya. Wasyagul ada dan bentuk-bentuk penyampaian, sigot di dalam penyampaian. Ya. Sami'atu wa haddasani. Yang pertama adalah sami'atu wa haddasani. Artinya apa? Aku mendengar. Sami itu tuh kan ya. Atau yang kedua hadasan atau dan hadasani, yakni artinya adalah telah menceritakan kepadaku. Hadasani telah menceritakan kepadaku. Itu nomor satu ya. Sami'atu wa haddasani. Nomor dua, summa. Ini dibedakan dengan summa. Summa, berarti nomor dua. Apa nomor dua? Akhbarani wa qara'atu alaih. Nomor dua apa? Akhbarani wa qara'atu alaih. Telah mengabarkan kepadaku, kalau akhbarani wa qara'atu alaih dan aku membaca di hadapannya. Nah, qara'atu alaih. Aku membaca di hadapannya, di hadapan guru misalnya. Itu nomor dua. Nomor tiga sekarang. Nomor tiga adalah thumma quri'a alaihi wa anna asma'u.
Quri'a alaihi wa ana asma'u. Itu nomor berapa? Nomor 3. Dibacakan di hadapannya dan aku mendengar. Berarti yang lain yang baca itu. Bukan aku yang baca tapi teman yang lain. Jadi teman membacakan kepada gurunya dan aku mendengar, ya. Sekali lagi, quri'a alaihi wa ana asma'u, dibacakan di hadapannya dan aku mendengar. Itu nomor berapa? 3 ya. Thumma, nomor 4 sekarang. Anba'ani itu telah mengabarkan kepadaku. Anba'ani. Kemudian yang ke 5, nawalani, telah memberikan naskah kepadaku. Nawalani, nawalah ini ya. Memberikan naskah, bukan nafkah, naskah. Ya, naskah kepadaku. Dan yang ke-6 adalah syafahani, telah mengucapkan kepadaku. Nah, secara syafawi ya. Telah mengucapkan kepadaku. Tsumma, yang ke-7 sekarang. Kataba ilayya, telah menulis untukku. Jadi gurunya telah menulis untukku. Berarti itu tulisan ya, kitabah. Kemudian yang ke berapa? Ke-8. Ya, ke-8. Tsumma an, dari. Kalau an itu dari. Wa nahwuha, dan yang semisal. Ya, dan yang semisal. Baik, berarti itu ada 8 ya. 8 dan wa nahwuha ya. Yang ke-9-nya wa nahwuha dan yang semisal. Baik, kita akan bahas sekarang. Fal awwalani katanya. 2 yang pertama, berarti 2 yang pertama itu apa? Sami'atu dan hadasani. Fal awwalani, 2 yang pertama, jadi sami'atu dan hadasani. Liman sami'a wahdahu min lafzi saykhi. Ya. Bagi siapa itu? Untuk 2 yang pertama itu adalah bagi orang yang mendengar sendirian perkataan guru dari lafaz guru. Fa in jama'a fama'a ghairihi. Maka apabila disebutkan dalam bentuk jama' maka ia berarti mendengar bersama yang lainnya, bersama murid-murid yang lain. Tinggal diganti jadi haddasana, itu ya, bukan haddasani. Nah begitu. Itu namanya adalah level 1, yakni mendengar sendiri perkataan seorang syekh, ya. Itu baik itu sami'atu maupun haddasani. Lalu dikatakan bahwa wa awwaluha, dan kata yang pertama yakni apa? Berarti sami'atu ya, sami'atu. Nah, itu dikatakan asrahuha wa arfa'uha fil imla. Kata yang pertama yakni sami'atu itu dianggap paling jelas dan paling tinggi derajatnya dalam imla. Jadi sami itu tuh lebih asrah dan lebih arfa, lebih jelas dan lebih tinggi. Gitu ya. Kemudian berikutnya wasalisu warabiu. Nah, kalau asalisu warabiu berarti yang mana? Yang level 2 tadi ya, yakni akhbaroni dan wa qara'tu alaih. Akhbaroni dan apa? Wa qara'tu alaih. Ya. Maksudnya apa atau bagaimana ya, yang ketiga yang keempat itu yakni liman qara'a bin nafsihi ya, liman qara'a bin nafsihi yakni untuk orang yang membacakan sendiri. Nah, untuk membacakan sendiri di hadapan gurunya gitu. Fa in jama'a fahuwa kal khamis. Ya. Maka apabila disebutkan dalam bentuk jama, maka seperti bentuk yang kelima, ya apa? Quri'a alaihi wa anna asma'u. Itu kalau jama, berarti yang lain baca, dia juga ikut dengar. Tapi kalau dia yang baca itu akhbaroni tadi itu ya. Akhbaroni. Atau wa qara'tu alaihi, atau wa qara'tu alaihi. Jadi di satu majelis saya yang membacakan di hadapan guru, itu namanya akhbaroni. Wa qara'tu alaihi. Itu. Tapi kalau yang lain yang baca, tapi kita nyimak ikutan gitu, nyimak mendengar apa yang temannya baca, yang qorinya baca, itu namanya adalah poin yang ke selanjutnya ya. Jadi quri'a alaihi wa ana asma'u.
telah dibacakan kepada guru dan aku ikut mendengarkannya. Nah, gitu. Yang selanjutnya adalah yakni al-inba. Ya, al-inba. Al-inba itu apa? Di ma'ana al-ikhbar. Maknanya lah ikhbar. Inba itu ikhbar. Anba'ani gitu ya tadi. Ikhbar. Illa fi urfil mutaakhirina fahuwa lil ijazati ka'an. Nah, jadi sebenarnya inba itu ya itu adalah ikhbar, pengabaran, pemberitaan. Kecuali katanya, kecuali apa pada kebiasaan ulama mutaakhirin. Ia adalah bentuk ijazah. Bentuk apa? Ijazah, izin untuk menyampaikan hadis. Seperti halnya an. Oh, an ba'ana itu atau al inba itu levelnya sama dengan an karena dia adalah ijazah. Izin ya. Iya, al ijazah yakni izin untuk menyampaikan kembali. Nah, gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini model-model periwayatan tuh gitu ungkapan-ungkapannya itu ya, ungkapan-ungkapannya. Berikutnya adalah wa an anatul muasiri mahmulatun ala sama'i illa minal mudallasi. Ya, minal mudallasi. Wakila ishtaratu subutul liqa'ihima walau marratan wa huwal mukhtar. Ya. Iwafila dikatakan tentang an nih, an-anah ini. Kan dalam hadis ada yang an itu ya. Nah, kalau an-anah ini seorang meriwayatkan dengan sigot an dari orang yang apa namanya yang muasir, yang sejaman, kemudian mungkin gitu ya berdasarkan atas mendengar secara langsung, kecuali yang disampaikan oleh mudallis. Nah, kalau mudallis nggak diterima. Artinya kalau yang menyampaikannya itu adalah bukan mudallis, orang yang melakukan penyamaran, asalkan mu'assarah ya, mu'asir dan mahmulah, maka diterima riwayatnya. Jadi redaksi an fulan, itu diterima, dianggap bersambung. Kalau apa? Kalau mu'asir ya, mu'asir, yakni sejaman. Jadi syaratnya adalah mu'assarah dan berpotensi untuk bertemu, berpotensi untuk sama, untuk mendengar. Mahmulatun ala sab ya, berpotensi untuk mendengar. Begitu ya? Berpotensi untuk mendengar. Kecuali kalau mudalas, ya seorang mudalis itu nggak diterima. Kila, tapi juga ada yang mengatakan ini pendapat yang lemah ya. Kalau mudalis itu adalah seorang yang meriwayatkan dari seorang seolah-olah dia mendengar darinya, padahal nggak mendengar gitu kan? Yang udah kita sebutkan. Kayak mendengar, ibu nggak mendengar, itu mudalis. Kila dikatakan juga pendapat yang lemah disyaratkan tetapnya atau pastinya gitu tentang pertemuan keduanya meski hanya sekali. Tapi ini adalah pendapat yang terpilih, huwa al-mukhtar ya. Ini adalah pendapat yang terpilih. Tentang subutul liqa itu sebetulnya adalah pendapat dari Imam Bukhari. Jadi mesti ada subutul liqa. Tapi yang jumhur itu bukan subutul liqa, tapi imkanul liqa, mahmulatun ala sama. Itu adalah manhajnya Imam Muslim. Nah, itu yang dipakai ya, yang cukup mu'assarah dan mahmulatun ala sama itu sudah diterima. Asalkan bukan mudalis. Kalau mudalis nggak bisa. Ya, kalau mudalis disyaratkan nggak diterima dia. Kalau berkaitan dengan anak-anak ya. Baik. Kita lanjut. Nah, ini masih penjelasan tentang model-model periwayatan. Dikatakan di sana ya, wa atlaqul musyafahata fil ijazati wal mutalaffazi biha wal mukatabati fil ijazah al maktubi biha. Jadi para ulama menjadikan musyafahah ijazah secara lisan dalam ijazah yang dilafazkan. Nah, gitu ya. Dan al-mukatabah ijazah secara tertulis dengan ijazah yang tertulis gitu. Ya, mereka mensyaratkan dalam sahnya penyerahan naskah hadis disertai dengan izin untuk meriwayatkan. Dan hal ini adalah jenis ijazah yang paling tinggi ya. Di antara bentuk ijazah yang penting izin ijazah itu ya. Nah,
Tapi ingat ya, ijazah itu di bawah ini derajatnya, di bawah yang tadi yang akhbarona, hadasana, ya hadasani, sami'atu, itu tinggi-tinggi di atas. Ini di bawah ijazah itu. Kemudian yang berikutnya adalah mana barusan udah sampai musyafahah ya, musyafahah sudah. Baik. Selanjutnya adalah setelah bahas musyafahah, washtaratu fi sihatil munawalah iqtiranaha bil izni bir riwayati wa hiya arfa'u anwa'il ijazah. Begitu ya. Kemudian dikatakan di situ disyaratkan gitu ya, disyaratkan ya, disyaratkan ini apa namanya, dalam sahnya penyerahan naskah hadis disertai dengan izin untuk meriwayatkan, disertai apa, izin untuk meriwayatkan, itu izin untuk meriwayatkan. Dan hal ini adalah jenis ijazah yang paling tinggi. Jadi ijazah yang disertai dengan munawalah ya, disertai dengan penyerahan naskah, itu namanya ijazah yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada musyafahah tadi. Kalau musyafahah itu fil ijazah al mutalaffaz, kemudian wal mukattabah ya, wal mukatabah fil ijazati al maktub biha ya. Nah, itu. Jadi kalau itu adalah ijazah lisan dalam ijazah yang dilafazkan, dan ijazah mukatabah tertulis dalam ijazah yang tertulis, dan yang paling tinggi adalah disertai dengan munawalah, penyerahan naskah. Nah, itulah lebih kurang. Baik, sementara mungkin itu dulu ya yang bisa kita bahas di sini, karena masih dikit lagi lah, dikit lagi, ini sedikit lagi. Tanggung, satu topik lagi nih. Wa kadza ishtaratu al-izna fil wijadah wal wasiyah bil kitabi wal i'lami wa illa fala ibrata bidzalika kal ijazatil 'amah walil majhuli wal ma'dumi 'ala al-asah fi jami' dzalik. Nah, itu ya. Demikian juga katanya mereka mensyaratkan adanya izin untuk meriwayatkan dalam hal al-wijadah. Wijadah apa sih? Seorang menemukan hadis secara tertulis, menemukan dokumen tertulis. Nah, itu lemah sekali, nggak diterima itu sebenarnya. Kalau orang itu hanya menemukan dokumen, itu tidak dianggap bersambung rantai, terputus itu. Lemah ya. Atau wasiat bil kitab, atau kitab pemberian seorang syekh kan, mewasiatkan. Itu juga lemah, nggak diterima dalam periwayatan hadis itu ya. Hanya mendapatkan wasiat kitab. Al-i'lam, apalagi i'lam. Al-i'lam itu apa? Seorang syekh menyatakan bahwa dia meriwayatkan kitab ini dari bulan dan bulan. Itu hanya pemberitahuan. Enggak, sama sekali enggak diterima sebagai sebuah periwayatan yang bersambung ya. Apabila tidak ada ijazah atau izin meriwayatkan, maka tidak ada pelajaran yang dapat diambil terhadap yang demikian itu, seperti halnya ijazah umum, ya, yakni ijazah izin kepada khalayak ramai untuk meriwayatkan hadis darinya. Nah, ijazah kepada seorang majhul, tidak dikenal nih, dan ijazah kepada seorang yang ma'dum, seorang yang tidak ada, misalnya anak yang belum lahir, menurut pendapat yang paling sahih kepada yang demikian itu semuanya. Gitu ya. Jadi ijazah kepada orang yang majhul dan ijazah kepada seorang yang ma'lum gitu, itu juga alal asah fi jami' zalik ya, itulah menurut pendapat yang paling sahih pada yang semuanya tadi itu ya. Jadi disyaratkan adanya izin ya dalam meriwayatkan, adanya izin dalam wijadah, izin dalam wasiat, izin dalam kitabah, dalam al-i'lam. Tapi apabila dalam hadis ini nggak diterima ya, yang begini. Dalam hadis yang terima levelnya tadi ada yang 1, 2, 3 sampai mana itu. Ya. Yang dianggap bersambung ya, guru murid itu bersambung. Itu kalau minimal pada ini, pada level ini. Pertama sami itu jelas paling hebat, paling tinggi dengan hadasani atau hadasana. Kemudian akhbarona juga paling termasuk yang tinggi sekali. Qaratu alaihi ya, quri'a alaihi wa ana asma'u ya.
anba'ani gitu. Paling sampai dengan ini ya anba'ani ijazah, tapi ini jarang. Sampai itu aja lah ya. Minimal sampai an lah, an. Kalau nawalani ya boleh lah nawalani, tapi dengan ijazah ya, ada izin. Nah, an juga diterima asalkan bukan seorang mudalis. Nah kalau yang lain-lain yaitu yang tadi wijada, i'lam gitu ya, yang itu enggak lah ya dalam sebuah periwayatan. Tetap yang dilihat adalah tentang adakah izin, bukan sekedar nemu nih wijada, bukan ini dapat wasiat dari guru, bukan, tapi ada nggak izin meriwayatkan. Kalau nggak ada izin ijazah nggak bisa. Nah itulah kurang lebih, wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah selesailah, karena ini udah masuk dalam bahasan yang terpisah, bahasan yang berbeda ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.